Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan ma'rifat, kenal kepadanya, dan kenikmatan baginda Rasulullah SAW yang diutus kepada kita sebagai nabi. Jadi mau tidak mau kita harus meyakini Allah adalah Tuhan kita, karena sejatinya tiada Tuhan kecuali Allah. Malam hari ini kembali kita membahas kitab Mawa'iz, kitab Khasa'is Al-Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikarang Al-Alamah Al-Muhaqqiq Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan mengkaji kitabnya kita dapat barokah di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita menyebut namanya turun barokah untuk kita dan untuk masjid kita dan untuk seluruh yang hadir pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ar-Rabi' Asyar qala al-musannif rahimahullah taala, keutamaan yang ke-15 ya, daripada keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala anna Allah la yahliku hadhil ummata biju'in wala gharaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghabiskan umat ini dengan kelaparan dan juga dengan ditenggelamkan. Bahwa ini bagian daripada keutamaan umat Nabi Muhammad, bahwa umat ini tidak mati kelaparan dan juga tidak habis dengan tenggelam. Sekalipun ada 1-2 orang meninggal tenggelam, yaitu individu. Tapi secara umum umat ini akan meninggal dengan tenggelam tidak? Seperti umatnya Nabi Nuh yang memang Allah tenggelamkan, binasakan dengan bagaimana airnya begitu besar, tidak ada satupun yang bisa selamat. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan umat ini dari azab ini. Barokahnya siapa? Barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtasallahu hadhil ummata bi alla yuhlikaha biju'in wala bigharaqin. Allah mengkhususkan umat ini bahwa umat ini tidak dibinasakan dengan lapar dan juga tenggelam. Wala yu'adzabu bi'adzabin 'udziba bihi man qablahum, dan juga tidak diazab dengan satu azab yang azab itu Allah gunakan untuk umat terdahulu. Makanya belum pernah dengar cerita umat Nabi Muhammad kok ada hujan batu menghabiskan mereka, itu tidak ada. Walaupun ada dengar cerita kan baru katanya. Ya. Zaman dulu bagaimana Allah membinasakan umat-umat terdahulu itu dahsyat. Tapi umat ini diberikan barokah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Muslim wala yusallatu alaihim aduwan ghairahum, dan mereka itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan oleh musuh selain dari diri mereka sendiri dan bagian mereka sendiri. Maksudnya apa? Kita ini tidak akan bisa dikalahkan dengan orang selain kita. Musuh kita cuman mengalahkan kita bagaimana kita dibuat adu domba. Ini hal penting yang perlu kita pelajari dan kita sadari, Pak. Musuh Allah itu tidak bisa ngajak perang sama kita, tidak bisa secara langsung, tidak bisa.
Kenapa? Karena kekuatan imannya orang muslim. Mereka takut mati, kita mengharapkan mati syahid. Siapa mentalnya yang kena duluan kira-kira? Mereka tahu yakin nih umat muslim ini punya keyakinan mati syahid. Ini yang paling diharapkan. Sehingga tidak heran ketika perang Badar umat muslim cuma 313, mengalahkan ribuan orang, kalah mereka. Kenapa? Sudah kena mental, kata zaman anak sekarang nih Pak ya, kena mental. Rasulullah SAW bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong sama Allah dengan apa? Berjalan 1 bulan melawan musuh. Musuh ketemu lah, keteteran lah, balik Pak, tidak jadi perang. Apa ketemu sudah ketakutan. Kenapa? Oh, ini 1 bulan perjalanan ditempuhnya, apalagi cuma nak melawan kami katanya. Udah, kami mundur belah, tidak berani. Sehingga keimanan ini yang menjadikan umat muslim kuat, tidak takut mati. Seandainya yang dilawan adalah orang kafir yang memusuhi dan memerangi kita. Ini. Jadi mereka tidak bisa Pak memusuhi kita secara langsung. Lalu lewat apa? Adu domba. Lewat apa? Mereka dibikin kacau dari dalam. Kalau umat muslim, bagaimana umat muslim pecah? Dibuat kelompok yang memecah belah umat muslim. Bagaimana caranya? Bagaimana dibuat satu kelompok yang kelompok ini mengatakan diri mereka paling benar, kelompok lain salah. Oh, ini yang dibuat sama musuh-musuh Allah, musuh agama Allah. Bagaimana membuat satu pemahaman ini akan mengatakan selain dari mereka salah. Kalau cuma ngomong salah ya mungkin oke-oke saja ya tak. Tapi yang berbahaya sudahlah ngomong salah, ngomong juga itu sesat, musyrik, kafir, harus dimusnahkan. Imam Nawawi kuburannya banyak diziarahi orang lain. Sejarah mengatakan belum lama ziarah Imam Muslim ramai orang, Imam Nawawi banyak dikunjungi. Lalu orang mengatakan, oh ini syirik, dia minta ke kubur, ziarah kubur, minta ke kubur. Dibom Pak. Kuburan Imam Nawawi dibom dengan alasan ini penyebab orang-orang bikin orang syirik karena orang datang ke kuburannya. Apa salah kuburan Pak? Kuburan tidak ada salahnya, Imam Nawawi tidak ada salahnya. Lalu orang datang ke situ bukan mau minta sama Imam Nawawi. Kenapa datang ke situ? Mengalap barokah. Kanjeng Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kuburnya orang beriman itu adalah taman dari taman surga, raudhah min riyadhil jannah. Kita tidak usah ngomong kuburan wali, kuburannya orang muslim itu kuburannya taman surga. Kok mati bawa iman itu kuburannya itu taman surga Pak. Kenapa? Pasti akan masuk surga. Ahli surga orang muslim itu Pak. Walaupun banyak dosa, azabnya itu, nerakanya itu bukan suatu penghinaan, tapi bentuk penyucian. Kita kalau ingin memuliakan sesuatu harus kita bersihkan. Baju, kita senang sama baju ini tapi kotor. Bentuk memuliakan bagaimana? Harus tega kita gosok-gosok. Harus tega kita putar-putar, harus tega kasih deterjen, padahal deterjen itu panas Pak. Coba pegang deterjen panas, tapi kita rela demi pakaian yang kita senang bisa kita pakai dan kita muliakan. Nah Allah ketika mengadab umat muslim, bukan mengadab, Allah menyucikan dosanya dengan diadab di neraka, itu bukan karena nak menghinakan tapi nak memuliakan. Jadi muslim ini semuanya mulia. Tidak usah kuburannya Imam Nawawi, kuburannya muslim yang mati bawa la ilaha illallah itulah mulia. Oh ini kuburan Imam Nawawi dibom dengan alasan apa? Ini adalah pembuat syirik. Orang banyak kesana, banyak minta. Siapa yang minta sama Imam Nawawi? Coba tanya dari umat muslim yang hadir di masjid malam ini. Kalau ziarah kubur ketemu ziarah kubur ayah, ibu, nenek, ada tak? Nek, aku minta rezeki, nek susah, ada tak? Datang ke situ kita ingat kematian, kita ingat dia dulu pernah hidup, kita bacakan doa, mendoakan, bukan minta ke dia. Paham sampai di sini ya? Nah jadi
umat muslim ini akan dibuat gara-gara oleh musuh Allah dari dalam mereka sendiri. Disusupin pemahaman, lalu mereka dibuat pecah belah. Kalau sudah pecah belah, ya sudah, mereka bisa ditaklukkan. Libya itu kan mereka tidak bisa menaklukkan Libya. Caranya bagaimana? Dibikin huru-hara, dibikin fitnah. Bagaimana rakyat tidak percaya sama pemimpin. Ini awal mula terjadinya perpecahan di satu negara dan rusaknya kan. Di Libya kayak gitu. Sekurang bagusnya apa pemimpin Libya itu? Dulu gas paling murah di Libya itu. Hidupnya makmur. Orang kalau mau nikah tidak punya duit, itu dibiayai sama Ammar Gaddafi. Akhirnya apa? Dibikin isu ini Ammar Gaddafi zalim, dia korupsi, dia ini. Akhirnya masyarakat berkelompok menurunkan Muhammad Ammar Gaddafi sampai dibunuh pemimpinnya. Apa yang terjadi sekarang? Dapat tidak yang diharapkan dulu? Yang diharapkan ini, pemimpin ini kalau digulingkan nanti dapat pemimpin baru bakal lebih baik. Ternyata nihil. Yang terjadi, Libya makin hancur. Hancur, perang sama saudara, Pak. Gara-gara apa? Ya kita disusup dari dalam. Jadi musuh Allah itu orang Yahudi Nasrani yang menjadi musuh Muslim, dia tidak akan ridho dengan Islam ini, tidak ridho sampai kapanpun. Mereka akan membuat huru-hara dalam umat Muslim itu sendiri. Nah, kita sebagai umat Muslim bagaimana caranya? Ya kita aja bagaimana bersatu. Ya nak, bagaimana caranya kita bersatu? Jangan sampai kita dirusak oleh musuh dengan adu domba. Akhraja Muslim an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda faru'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha wa utitul kanzainal ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'ammah wa la yusallit 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatuhum fa'atani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan untukku seluruh isi bumi, lalu saya melihat barat dan timur, dan sesungguhnya kerajaan umatku akan sampai sudut itu. Apa yang Allah tampakkan dari sudut barat dan timur, itulah nanti umat muslim akan memimpin. Nah ini Pak, nanti umat muslim akan memimpin dunia ini. Dan aku diberikan dua kanza ini, dua hal istimewa. Dan saya meminta kepada Allah untuk umatku, bahwa umatku tidak dibinasakan dengan kegersangan setahun penuh. Jadi mungkin ada terjadinya gersang paling dalam satu daerah. Kalau dunia ini dibikin susah semuanya, enggak. Contohnya apa? Di negara-negara lain ada yang susah, di Indonesia ekonominya makin baik sekarang. Ekonominya Indonesia ini makin baik. Ya kita tidak terasa Pak, secara umum. Wala yusallitu alaihim aduan, dan umat Nabi Muhammad tidak mungkin bisa ditaklukkan oleh musuh min siwa anfusihim, selain diri mereka sendiri. Mereka deweklah dibuat gaduh satu sama lain, mereka bertengkar, mereka berpecah belah. Ya. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana fa'atani wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum faruddat alayya. Nah, ini hadis ini yang tambahannya gini. Saya meminta kepada Allah bahwa fitnah umatku jangan dijadikan di antara mereka, lalu Allah menolak. Memang kehendak Allah begitu Pak. Allah maunya umat muslim itu hanya bisa dikalahkan sama diri mereka sendiri, dibikin adu domba. Nabi sudah meminta itu kepada Allah supaya jangan sampai mereka berpecah, sehingga itu jadi hal yang buruk terhadap umat muslim. Tapi memang qadarullah, Allah ingin begitu. Untuk menunjukkan apa? Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menaklukkan. Yang bisa menaklukkan Islam, orang Islam itu dewek.
Betapa banyak orang belajar agama Islam tidak jadi gara-gara apa? Ya tengok orang Islam macam itu. Nah, itu yang jadi alasan. Harusnya kalau mau belajar agama, ya belajar ke agamanya itu sendiri, belajar dari sumber agama itu sendiri, bukan sama nengok orang-orang oknumnya. Itu kan begitu kadang kan, menilai gini, oknumnya begini, akhirnya kita simpulkan begini, tidak boleh. Okay. Wa akhraja Darimi wa Ibnu Asakir an Amr bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah adraka biyal ajal al marhuma wa ikhtarani ikhtiyaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendapati diriku ajal yang dirahmati dan memilihkan untukku suatu pilihan. Apa maksudnya? Nabi nak ninggal dikasih pilihan, Pak. Mau ninggal atau hidup selamanya, itu dikasih pilihan. Nah, mau hidup terus atau sekarang meninggal saatnya. Nabi memilih apa? Waqtar rafiqal a'la. Nabi memilih berjumpa dengan Allah. Seandainya Nabi sekarang minta pengen hidup, akan hidup sampai saat ini. Tapi Nabi memilih untuk meninggal. Kita kalau begitu, kata malaikat Israel, sudah siap apa belum? Oh jangan dulu, aku belum taubat. Enak begitu, Pak ya. Ini tidak tahu menahu tiba-tiba datang, ya, malaikat Israel. Nah, Nabi SAW keutamaannya, beliau dikasih pilihan, mau meninggal apa belum. Nabi milih meninggal. Seandainya Nabi tidak milih meninggal, bahaya, Pak. Saya pribadi tidak mau tinggal di Jambi, dah. Apa pindah sana ke Madinah bersama Nabi. Loh, kita Rasulullah SAW sekarang secara jasadnya beliau tidak ada, kita pun pengen rindu, pengen ziarah, ya. Apalagi kalau sekarang ini Nabi hidup, tidak mau tinggal di Talang Sari, Pak, ya, balik tinggal di sana di Madinah, makan tidak makan dekat sama Nabi, ya. Sahabat itu bisa lihat Nabi itu sejuk, dingin. Kadang-kadang yang lapar pun ketika dekat Nabi langsung kenyang. Sahabat itu betapa cintanya Sayyidina Abu Bakar, Umar, melihat Rasulullah itu kenyang, Pak. Sayyidina Abu Bakar itu padahal mertua dari kanjeng Nabi SAW. Ketika beliau bersama Sayyidina Umar di gua, ada kalajengking yang menggigit kakinya Abu Bakar. Lalu Rasulullah sedang dalam pangkuan, ditahan. Kakinya lebih baik jangan goyang demi Rasul itu supaya tenang tidurnya. Coba bagaimana para sahabat itu memuliakan kanjeng Nabi. Adapun kesulitan yang terjadi itu karena faktor luar. Paham ya? Faktor luar, musuh-musuh. Kalau kita ini tidak begitu. Bikin susah faktor dalam yang bikin susah. Mensengajakan diri untuk bikin susah. Nah, sahabat tidak begitu, memuliakan. Bagaimana caranya itu Nabi senang, Nabi tidur di pangkuan, jangan goyang nih, jangan goyang. Ini kalau saya goyang ini Nabi kebangun tidurnya. Walaupun sebenarnya tidak masalah sebenarnya, tapi bentuk kecintaan yang mulia Abu Bakar kepada Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah. Fanahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah yang terakhir diutus. Tapi nanti di akhirat paling pertama. Paling enaknya kita umat ini, kita umat terakhir tapi nanti masuk surga paling pertama. Surga itu tidak akan dibuka pintunya sampai kanjeng Nabi yang akan bukanya. Oh gitu, Pak. Nabi kita, ibaratkan gini, kita punya orang tua nih. Orang tua kita tuh kunci penyelamat diri kita. Di saat 124.000 nabi yang lain tidak punya wewenang atas surga, yang punya wewenang ini ada 124.000 wali santri. Ada salah satu dari wali itu yang menjadi kunci utama atas keselamatan semua santri. Pastikan menjadi kebanggaan ini, anaknya ini jadi bangga nih, bapak saya kunci pemegangnya. Loh, kita begitu nanti bangga betul Nabi Muhammad megang kunci surga. Di antara 124.000 nabi, banyak nabi itu, Pak. Bahkan ada yang mengatakan jumlah nabi itu 240.000. Ada yang mengatakan 420.000. Ada yang mengatakan 1.100.000 nabi.
Banyak kan? Dan itu nanti macam-macam. Ada nabi itu yang tidak punya umat, itu ada Pak. Nabi tidak punya pengikut, ada nabi pengikutnya cuma 3 orang, ada. Nabi pengikutnya banyak, pengikutnya Nabi Musa, tapi ketika ditunjukkan umat Nabi Muhammad, wah paling banyak. Jadi kebanggaan baginda SAW, umatnya umat paling banyak. Wa inni qailun ya qaulan ghaira fakhrin, dan saya mengucapkan ucapan bukan karena suatu kebanggaan, tapi karena satu tahadduts, menceritakan kenikmatan yang Allah berikan. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim adalah kekasih Allah. Wa Musa Safiyullah, dan Musa adalah istifa, pilihan dari Allah. Wa ana Habibullah, dan saya adalah kekasihnya Allah. Wa ma'i liwa'ul hamdi yaumil qiyamah, dan bersamaku ada bendera pujian di hari kiamat. Wa innallaha wa'adani fi ummati, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untukku terhadap umatku, wa ajarahum min thalath, dan melindungi umat dari 3 hal. La ya'umuhum bisanah, mereka tidak mungkin mengalami fase pacaklik yang begitu lama. Tak ketemu, kalau nak nunggu pacaklik lama-lama tak ketemu Pak di umat Nabi Muhammad ini. Jadi sekarang ini hujan terus, tanda barokah Pak. Ada tanda barokah terhadap umat ini. Jadi nak nunggu dak hujan berarti menandakan nak nunggu dak barokah gitu ya. Wala yastasilunuhum aduwa, dan mereka tidak akan mungkin bisa dikuasai musuh selain dari diri mereka. Wala yajma'uhum ala dhalalah, dan mereka itu tidak akan mungkin berkumpul pada satu pendapat di atas kesesatan. Makanya sering sekali ayo kita musyawarah, mana pendapat yang paling banyak itu yang kita pakai. Ini menunjukkan bahwa pendapat mayoritas itu pendapat yang dikasih hidayah, pendapat yang dirahmati. Makanya istilahnya sistem demokrasi ya, seandainya ini betul-betul sehat dan betul-betul memang pilihan rakyat, itulah pilihan Allah. Gini, umat yang ada di Indonesia ini ya, semuanya milih pilihan misalnya, lalu dipilihlah satu yang telah ditentukan menurut KPU, ternyata satu nama itu sudah pilihan Allah. Jangan pula itu bukan pilihan Allah, tidak boleh, karena mayoritas berkumpul siapapun itu. Di tempat kita juga, dari tingkat RT, tingkat RW, kalau misalnya sudah ada pemilihan dari itu sudah yang terbaik yang Allah pilih, harus ridho. Tak boleh tidak ridho. Kita kadang-kadang tidak ridho satu pemimpin, akhirnya tidak menghormati, tidak boleh. Karena man ahana amirahu ahanahullah, siapa yang menghinakan amirnya, pemimpinnya, Allah akan hinakan. Tak boleh. Nah ini ijma, ini Allah rahmati. Mayoritas pendapat banyak orang ini dirahmati ya. Wa inda Abi Dawud min hadits Abi Malik al-Asy'ari qad ajarakumullah min thalathi khilal alla yad'u 'alaikum nabiyyukum fatahliku jami'an. Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kalian dari 3 hal. Yang pertama, bahwa nabi kalian tidak pernah mendoakan jelek kepada kalian. Kalau nabi terdahulu, ya Allah ini umat nih kayak gini, ya Allah habiskanlah. Apa? Nabi terdahulu ada doa yang begitu, ini umat ini sudah susah nih, habisin belah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan hal buruk kepada umatnya. Ya Allah habisin umatku. Sampai di satu titik pada perang Uhud, ketika itu umat muslim mengalami kekalahan, apa yang dialami baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau ininya pecah, pelipis mata ini pecah, giginya, gigi gerahamnya lepas, berdarah. Sahabat Talha melindungi tubuhnya baginda Nabi, akhirnya ada 17 tusukan bagian tubuhnya, ada panah, ada tombak, ada apa di tubuhnya Talha untuk melindungi tubuhnya baginda sallallahu alaihi wasallam dari serangan. Pasang badan. Lalu apa yang dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam?
Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, satu tetes darah yang menetes dari tubuhmu sampai ke tanah, habis mereka semua ini. Nah, malaikat tidak tahan nengok mereka ini. Tak habiskan ya Muhammad, ada satu tetes darah pun yang menetes ke tanah dari jasadmu, akan aku habiskan mereka, kata malaikat. Nabi dengar itu, lalu Rasulullah berusaha. Tak ada satupun tetesan yang dari tubuh Nabi kecuali Nabi mengusap, lalu mengusapnya ke bajunya yang mulia. Tidak mau doakan, habiskan. Datang pertolongan kalau kita di masa sulit gimana Pak? Di masa sulit datang pertolongan, oh yuk habiskan ya lah, laju lah. Nah, lajunya lah ini, kapan lagi? Nah, kalau kita Pak ya. Nah ini jauhnya makom derajat kita sama derajat Nabi. Jauhnya akhlak kita sama akhlak Nabi, jauhnya hati kita seperti hati Nabi, belum ada apa-apanya kita ya. Makanya Nabi Ulul Azmi, Nabi Ulul Azmi itu ada 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ini 5 Nabi pilihan, Nabi yang paling besar ujiannya. Ini Nabi, 5 Nabi ini paling besar ujian, sehingga dipilih menjadi Nabi yang teratas. Ini besar-besar ujiannya. Wa alla yadhhara ahlul batili ala ahlil haq, dan bahwa tidak akan pernah ahlul batil lebih dominan daripada ahlul haq. Tetap akan banyak orang benernya umat ini. Gitu ya. Akan tetap banyak benernya. Kalau bisa dikatakan bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia ada NU-nya. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tidak akan mungkin ada kelompok lain yang lebih bisa mengungguli mayoritas ini yang Allah rahmati. Wa alla tajtami'u 'ala dhalalah, dan mereka itu tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan. Nah, ini kemuliaan umat Nabi Muhammad yang ke-14. Masih ada waktu Pak ya. Kalau ngaji waktu maghrib isya ini tidak lama-lama Pak. Ngapa ada alarmnya untuk berhenti? Apa? Azan, ya nak? Tapi kalau ngajinya habis isya tidak sadar jam 10. Kalau habis isya, habis maghrib ini insya Allah ya waktunya sudah ditentukan. Qala syaraful wudu'i wa fadluhu, kemuliaan wudu dan keutamaannya. Ya. Selesai pembahasan yang tadi. Wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allah taala li hadhil ummah, dan termasuk dari kemuliaan yang Allah simpan untuk umat ini, ma a'adahu Allahu minats thawabil jazil, apa yang telah Allah siapkan dari pahala besar, wal fadlil jamil, dan keutamaan yang indah, alal wudu, atas ibadah wudu. Nah selama ini kita wudhu terus. Berapa kali sehari wudhu? Minimal 5 kali ketika mau sholat. Minimal itu umat muslim yang istiqomah sholat 5 waktu. Mungkin kita belum tahu kemuliaan tentang wudhu. Di sini kita belajar. Kalau sudah tahu kemuliaan wudhu, nah bagaimana caranya kita wudhu dengan sungguh-sungguh. Minimal Pak, wudhu ini menjadi satu alamah, menjadi satu tanda untuk umat Nabi Muhammad nanti di akhirat, saat Nabi Muhammad nunggu umatnya untuk dikasih air telaga. Nabi itu punya telaga yang putihnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Yang minum seteguk adalah tidak akan pernah haus selama-lamanya, tidak pernah lapar selama-lamanya. Seteguk saja Pak bisa minum telaga Nabi. Ini kalau saya ketemu ada orang jual begitu dunia, nak seberapa pun kita beli. Enak Pak, tidak lapar, tidak haus tuh Pak. Manusia ini yang bikin bertengkar itu kan karena perut, ya nak? Coba tengok sejarah. Apa masalah orang ini kok bisa berperang saudara? Satu masalah perut. Merebut kekuasaan itu sebenarnya ini loh, sebenarnya ngisi ini sebenarnya. Beda. Nah kalau ada satu makanan yang makanan itu bisa memenuhi perut, tidak bikin lapar lagi, tidak bikin haus lagi, mau kita nak beli berapapun. Nah Allah berikan itu gratis kepada umat Nabi Muhammad, seluruh umatnya nanti dikasih.
yang mencintai baginda Nabi, yang mau ikut Nabi, dapat ini makanan ini, Pak. Nah, dari tanda apa Nabi Muhammad mengenal kita? Dari bekas wudhu. Umat banyak nih, entah berapa miliar atau bahkan sampai triliunan nanti manusia ya, dari umat Nabi Adam sampai akhir zaman nanti entah berapa miliar atau berapa triliun manusia yang kumpul di satu hamparan yang disebut dengan mahsyar. Kita nengok manusia 100.000 kumpul lah banyak nih, ya. Loh ini loh sampai seluruh manusia yang ada ini kumpul jadi satu. Bingung, pencar semua umat ini tidak karuan. Mungkin kita bisa ketemu umatnya Nabi Adam, bisa ketemu umatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, semua umat ditunggu nabinya di telaga. Tapi kita tidak tahu nih telaga Nabi Muhammad yang mana, karena setiap nabi juga ada yang punya telaga. Nah, kita umat Nabi Muhammad punya tanda nanti. Apa itu? Tandanya min atharil wudu, bekas wudu itu tandanya. Makanya disunahkan ghurran muhajjalin, saat ketika membasuh, basuh kepala kalau bisa sampai belakang, kalau tangan sampai sini, kalau kaki sampai sebelum lutut. Kalau wudu, kalau bisa tangan itu kalau bisa sampai di sini, kalau kaki sampai sebelum lutut, kalau kepala dibasahin semua, diusap semua. Kemarin pernah kita sampaikan caranya bagaimana? Basahi tangan, taruh jempol di sini, lalu ke belakang. Tidak mesti harus basah nih anak ambek, tidak mesti, Pak. Ini nak ngeringinnya susah pula nanti ya. Apalagi kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang, aduh repot ini ya. Tidak cukup basah tangan, lalu kita taruh di bagian sini, balikkan, tarik mundur ke belakang, balikkan ke depan. Ini nanti semua bercahaya, rambut sampai ke belakang. Jadi kalau ada wudhu yang begini-gini, cahaya tapi redup-redup, Pak. Sayang nanti bingung ini umat siapa lah ini. Tangan sampai segini, Pak, Bu. Cuman ini kalau saran saya ibu-ibu kalau wudhunya di rumah, kalau bisa wudhu itu di rumah lah, aurat lebih terjaga. Kalau untuk ibu-ibu ya, kenapa? Ya terkadang susah mau wudhu, harus buka jilbab, harus kayak mana, tangan harus dising-sing gitu kan. Tapi kalau di rumah ya boleh ya. Ini jadi bekas wudhu itu nanti jadi cahaya, wajah bercahaya, kepalanya bercahaya, kalau sampai ke belakang cahaya sampai ke belakang, kalau tangan sampai sini nanti cahaya itu akan sampai di sini, kalau kaki sampai sebelum lutut bercahaya. Mudah dikenali umat Nabi Muhammad. Oh sini ini umatku nih, tandanya nih bekas wudhu, ayo ke sini, dikasih air minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika, maka termasuk kemuliaan wudu dan keutamaannya apa? Annal wudu'a yutahhirul insana minal khataaya. Sesungguhnya wudu itu akan menyucikan manusia dari kesalahan. Wa yunadzifu jawarihahu wahidatan wahidah, dan membersihkan anggota tubuhnya satu-satu. Fakullama ghassala jarihatahu, maka tak kala dia membasuh anggota tubuhnya, kharajat minhal khataaya allati iqtarafatha, akan keluar dari anggota tubuh tersebut dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dosa mata akan terbasuh dengan wudu, basuh wajah. Makanya Maulana Syekh itu sangat begitu memuliakan muslim. Kenapa? Muslim itu pasti wudu. Setiap wudu, wudunya ngapus dosa. Sampai sebagian ulama itu ada yang kalau ada orang berwudu, dia melihat bekas wudunya ini nampak dosanya keluar. Oh ini dosa ini ya. Undak-undak diucapkan. Nah kita ngapa hikmahnya, Pak? Tidak dinampakkan begitu. Bahaya, banyak ngomong. Oh kau habis gibah nih, tengok nih dosa nih. Habis nengok siapa kau nih, mata kau nih, tengok nih airnya nih, warna nih. Ini kalau kita, Pak, Allah sembunyikan, tapi hakikatnya ada, Pak. Ya, hakikat dosa itu mengalir bersama air itu ada.
bersama wudhu. Cuman Allah samarkan dari kita, tidak nampak. Rahmat, ini kasih sayang. Umat terdahulu tuh kadang Allah tampakkan nyata-nyata. Dosa umat terdahulu itu kadang dinampakkan sama Allah. Itu kita bahas di kajian malam hari Minggu ini kan. Di pertemuan yang keberapa, tidak tahu, kita lupa. Umat terdahulu itu buat dosa malam, paginya di pintunya nampak ini habis melakukan ini. Dia minum habis mabuk di rumahnya, itu langsung ditulis. Semua orang yang lewat rumah itu nampak, terbaca. Betapa susahnya kita saling menghargai kalau kayak gitu, Pak. Habis melakukan dosa, nampak di keningnya melakukan dosa ini. Kayak ketemu sama orang, habis nampak sibuk kita. Untuk aku percaya sama dia tuh, gawinya udah jelas. Itu, Pak. Nak ngaji sama ustadznya kan, tengok kening ustadznya banyak dosanya. Untuk apa ngaji sama ustadz tuh? Tengok keningnya tuh banyak dosanya tuh. Samalah kayak awak. Tidak usah lah ngaji. Jadi ditutupnya seperti itu sebagai bentuk rahmat. Makanya kalau kita ada melakukan satu dosa, jangan cerita. Karena menutup aib, menutup dosa itu perintah dari Allah. Kita semuanya punya dosa, Pak, cuma jangan cerita. Ingat sering sekali, apalagi ustadz ini jadi bahan curhat itu. Ustadz, saya pernah melakukan ini. Tidak usahlah bilang begitu. Bilang, bagaimana ya kalau kita berdosa kepada Allah, apa yang kita lakukan? Nah, boleh. Jangan detail cerita dosa kita, diceritakan gini, saya pernah gini. Untuk apa? Yang ngampuni juga Allah, bukan ustadz kan? Sama baiklah, tidak punya apa-apa juga di hadapan Allah. Jadi jangan cerita ke siapapun. Kenapa? Karena umat ini disayangi Allah dengan sifat sitirnya Allah. Apa itu? Allah itu maha menutup. Jadi dalam redaksi hadis itu, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Umatku semuanya dimaafkan kecuali siapa? Mujahir. Siapa mujahirun itu? Lalu sahabat bertanya, siapa mujahirun ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, yang mujahirun itu apa? Man bata yasturhu rabbu tsumma yusbihu yakshifu sitrallah alaihi. Yang di malamnya dia buat maksiat, Allah tutup. Di malam harinya Allah yasturuhu, Allah menutupinya. Kenapa Allah tutupi? Kasih sayang. Contoh, ada seorang ibu melihat anaknya tidur tidak pakai selimut, malam-malam dingin. Apa yang dilakukan ibu? Menutupi. Apa yang menjadi yang terbuka dalam dirinya ditutupi sama ibunya. Jangan sampai kamu nampak ya, jangan sampai angin menyentuh tubuhmu. Sayang. Allah pun kayak gitu, malam-malam maksiat, tidak ada satupun manusia yang dengar kita, Pak. Tidak ada manusia yang dengar tentang maksiat kita, tutupi karena Allah sedang menutupi. Karena mudahnya bagi Allah itu untuk buka aib kita, Pak. Nak di rumah pun kalau Allah mau buka aib, kita buka aib kita. Jadi saat ketika kita ditutup sama Allah, aduh ya Allah, Engkau yang nutupi aib nih ya Allah. Ya Sattar, wahai Zat yang maha menutupi aib. Kita hargai. Dengan cara apa? Jangan cerita aib kita sama orang lain. Allah marah. Malamnya maksiat, Allah tutupi maksiat. Dan pagi-pagi dia pula yang buka. Dia pula yang cerita. Ya, punya masa lalu sudah, serahkan kepada Allah, sesali, jangan ulangi, minta ampun kepada Allah, sudah selesai. Sebesar apapun, sebanyak apapun, sebanyak apapun. Walaupun sehari nak diulangi 1000 kali maksiat yang sama, Allah tetap memaafkan. Kita punya Tuhan yang baik, Pak. Kita kalau interaksi sama manusia sekali 2 kali salah, selesai, Pak. Tidak lagi kita dipandang sama manusia. Beribu kebaikan yang kita lakukan sama manusia, satu kesalahan dilupakan semuanya. Itu manusia. Makanya paling enak tuh muswahabah tuh dengan Allah. Kalau nak cari kawan karib ya cuman bersama Allah. Kalau pengen nak jadi tempat tujuan, tempat bergantung ya cuma kepada Allah.
kepada selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuatan diri mereka sendiri. Bagaimana nak bisa memberikan pertolongan kepada yang lain? Dirinya beda, bisa dia. Ini hakikat. Oh kayak gitu berarti jangan minta tolong sama orang. Bukan. Syariat berjalan, sebab hukum akibat berjalan. Nak minum, apa minum Ustaz? Bukannya Allah yang kasih hilang rasa haus. Nah, minum bagian bentuk kita mencari sebab untuk menghilangkan rasa haus. Badan letih, kepala pusing, butuh istirahat. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa letih? Kita otomatis milih tidur untuk kita jadikan sebab untuk menghilangkan rasa letih, gitu dah. Supaya kita tahu nak berbuat apa di dunia ini. Kita harus bagaimana dunia ini. Nah, diperlakukan yang disebut hukum sebab akibat. Ya orang kalau nak mau cari sebab nak dapat rezeki, ya dia harus kerja. Dia lagi lapar, mau ngilangin rasa lapar, sebabnya apa? Ya bagaimana caranya dia isi makanan dalam perutnya, kan gitu. Hakikatnya tidak boleh kita terikat kepada selain Allah. Silahkan cari rezeki, tapi jangan hatinya ta'aluk terikat dengan pekerjaan. Silahkan berobat, tapi jangan sampai hatinya kita ta'aluk dengan obat. Kita anggap obat ini punya sifat penyembuh. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, siapa yang berwudu, wa ahsanal wudu'a, dan memperbaiki wudunya, kharajat khotoyahu min jasadi, keluar kesalahan dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Wudu itu sampai bawah kuku nih loh, lepas dosanya. Makanya terkadang ada satu kesejukan dalam berwudu. Pernah ada bapak ibu merasakan habis wudu itu merasa tenang, dingin, sejuk, betul. Ada dulu kisah di Al-Azhar itu, Masjid Al-Azhar, ada orang turis. Orang turis itu melihat umat muslim ketika sholat ditengoknya anak orang tuh ngapain sih? Lalu mereka sholat. Nah bagaimana cara sholat? Diajak sama guide-nya untuk wudu. Gimana cara wudu itu? Tengokin orang wudu. Wudu lah dia, basuh wajah, basuh tangan gitu kan. Dia belum punya niat. Habis itu ikut sholat Pak. Selesai sholat apa katanya? Demi sungguh katanya, selama saya hidup saya tidak pernah merasakan kedamaian seperti kedamaian ini. Artinya apa? Saat bapak bisa duduk di majelis taklim, duduk mendengarkan nasihat, bisa sholat menghadap Allah, kenal sama Allah, itu tidak ada kenikmatan yang bisa dinikmati oleh orang selain Islam. Gersang, mungkin kalau dibuka hati itu mungkin bara api semua Pak. Negara-negara maju tuh, katanya Jepang negara paling maju, orang paling banyak depresi itu di Jepang, paling banyak bunuh diri di Jepang. Nampaknya luarnya itu kayak senang, batinnya itu terbakar. Umat muslim yang punya iman, yang punya rasa ridho kepada Allah, hatinya sejuk, bisa sholat, bisa sujud, bisa nundukkan diri di hadapan Tuhan, ambil wudhu. Aduh Pak, mahal. Jadi betul, kalau mau cari kedamaian begini, kumpul ibadah, ingat Allah, zikir, kenal sama Allah, itulah kunci kebahagiaan dunia dan membawa kepada bahagiaan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma tahhirna tathiran nasrahu bihi hadratik. Allahumma wafiqna likulli ma tuhibbu wa tardahu 'anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.